Gerabah Kalimantan terakhir yang tradisional, deskripsi ringkas tentang teknologinya oleh Karina Arifin dan Bernard Selato. Di Kampung Apauping, Kecamatan Longkujungan, 2 orang perempuan kenyah lepoke, satu sudah tua dan satu lagi setengah umur, masih membuat gerabah dari tanah liat. Sekali setahun sesuai panen. Dikatakan bahwa di masa silam, semua perempuan lepoke biasa membuat gerabah. Orang-orang dari Long Aking sudah sejak sekitar 10 tahun lalu tidak lagi membuat gerabah. Sementara desa lain-lainnya bahkan sudah lebih dulu lagi. Rupa-rupanya ada seorang perempuan kenyah, Omalung, yang sudah tua, dikenal dengan nama panggilan Uwei, dan tinggal di Longkujungan, yang juga membuat gerabah sekali setahun. Gerabah tradisional itu disebut kudan tanah oleh orang kenyah lepoke dan kudan tanah oleh orang kenyah Omalung dan taring tanah oleh orang Puang. Yang terakhir ini memang dari dulu tidak membuat sendiri gerabah, melainkan membelinya dari Omalung. Pembuatan gerabah dari tanah liat. Dikatakan pembuatan gerabah dilakukan dalam 2 tahap. Pembuatan bentuknya dilakukan pada waktu membuka ladang baru, Mei sampai Juni, lalu bejana-bejana yang sudah dibentuk dibiarkan menjadi kering secara alami. Sampai saat panen padi berikut sudah selesai, Februari sampai Maret. Setelah itu gerabah yang masih mentah dibakar. Keadaan cuaca tidak begitu berperan, namun fase bulan barangkali ada kaitannya dengan beberapa tahap pembuatan. Perbandingan dengan temuan-temuan arkeologi, bentuk-bentuk gerabah yang dijumpai dewasa ini di Apauping hanya sedikit karena orang-orang setempat tidak lagi menggunakan bejana berupa gerabah untuk keperluan memasak atau makan. Meski demikian, sejumlah keluarga masih memiliki 1 atau 2 kudan gunung, seperti kudan bio yang terdapat di rumah Udang Anjuk, sebuah kudan bio yang serupa dijumpai di rumah Jalung Apui, kepala desa Long Aking di Longberini. Di Apauping, Longbera, dan di Longberini ditemukan kereweng sebagai temuan permukaan, dan di Apauping serta di Longbera di dalam kotak-kotak uji kereweng itu semuanya berpinggiran lurus, semua serupa dengan pinggiran kudan bio yang ada dewasa ini, tapi tebalnya berbeda-beda. Namun sejauh ini belum berhasil direkonstruksi bentuk-bentuk bejananya, karena kereweng yang ada baik sebagai temuan permukaan maupun temuan di kotak-kotak uji pada umumnya sangat kecil ukurannya. Program pembangunan Museum Rakyat Kayan Mentarang, Kebudayaan, Pelestarian, dan Partisipasi Masyarakat oleh Christina Karps. Pendekatan konvensional terhadap pelestarian yang mengkotak-kotakan alam dan kebudayaan serta menempatkan keduanya sebagai berseberangan terhadap pembangunan sosial ekonomi tidak lagi dapat dipertahankan. Pendekatan-pendekatan tersebut kini tergeser oleh pemikiran yang lebih holistik dan terpadu, yang mengakui kaitan antara kebudayaan dan pembangunan, kebudayaan dengan alam, serta antara pembangunan dan pelestarian merupakan kunci untuk memahami dan melestarikan dunia alamiah masa sekarang. Wilayah Kayan Mentarang merupakan hunian sekitar 10.000 orang Dayak yang mewakili lebih dari 1 lusin kelompok etnolinguistik. Dalam sejarah, mereka hidup di desa-desa yang berpenduduk sekitar 200-500 orang. Di sepanjang pinggir sungai-sungai dan anak-anak sungai yang banyak terdapat di wilayah ini. Sekitar setengahnya merupakan peladang atau peladang berpindah, terutama Dayak Kenyah dan Kayan, serta sejumlah kecil punan di bagian-bagian selatan dan pusat taman. Sementara sebagian dari sisinya, Lundaye di sebelah utara bercocok tanam padi di sawah. Mereka menggantungkan hidup kepada berburu, memancing, dan mengumpulkan tanaman-tanaman liar sebagai tambahan terhadap kegiatan pertanian mereka yang khusus untuk memenuhi keperluan pangan mereka sendiri. Banyak yang juga mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti gaharu atau kayu yang wangi dan rotan untuk diperdagangkan. Dan masyarakat Dayak sangat bergantung kepada lahan dan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan mereka. Kini banyak yang terlibat dalam kerja upahan, bekerja di kem-kem usaha kayu, operasi pertambangan, atau sebagai pegawai negeri sipil. Kebudayaan dan pelestarian. Sekarang telah jelas bahwa pelestarian lingkungan alam dalam banyak kasus tergantung kepada pelestarian sumber-sumber daya kebudayaan setempat, terutama pengetahuan dan pengalaman orang-orang yang telah turun-temurun hidup di dalam sebuah ekosistem tertentu.
Karena hubungan jangka panjang mereka dengan sumber-sumber daya alam dan ketergantungan mereka kepadanya, orang-orang setempat seringkali memiliki pengetahuan dan pengalaman yang tidak ada pada pendekatan-pendekatan terhadap pelestarian yang berlandaskan pada paradigma-paradigma ilmiah barat. Masyarakat setempat mungkin merupakan penjaga terbaik bagi ekosistem peka yang mereka tempati. Sebagai langkah dan konsekuen terhadap pendirian ini, para pelaku pelestarian yang terlibat pada pelestarian yang berlandaskan pada community mengandalkan sumber-sumber daya kebudayaan setempat, terutama pada bentuk pengetahuan dan pranata atau asli tradisional atau setempat, ketika berupaya memajukan pelestarian dan mencari cara-cara baru untuk memadukan pengetahuan ini ke dalam upaya-upaya pelestarian dan pembangunan. Pengetahuan asli didefinisikan sebagai pengetahuan setempat yang khas sebuah kebudayaan atau masyarakat tertentu. Pengetahuan ini mencerminkan dan sekaligus membentuk cara-cara mengatur dunia dan berkomunikasi tentangnya, serta berguna juga sebagai basis informasi sebuah masyarakat. Desa Long Pujungan. Desa Long Pujungan bertempat di pertemuan sungai-sungai Pujungan dan Bahau. Desa itu dapat dicapai dengan sampan yang dioperasikan oleh pedagang-pedagang dari pemukiman Longbia dan Tanjung Selor di sebelah hilir. Landasan pesawat terbang Mission Aviation Fellowship atau MAF ada di Long Pujungan, tetapi penerbangan MAF ke sana itu jarang ada. Pembangunan Long Pujungan terbelakang dalam segi prasarana dan fasilitas seperti listrik, pipa air, dan teknologi komunikasi seperti telepon. Para pedagang dan kantor-kantor pemerintahan mengandalkan radio single sideband atau SSB untuk berkomunikasi. Beberapa toko dan rumah pribadi memiliki aliran listrik yang disediakan oleh generator-generator berbahan bakar diesel milik swasta. Meskipun persediaan listrik terbatas, beberapa keluarga memiliki perangkat televisinya sendiri yang disambungkan dengan parabola satelit. Pedagang terkemuka di wilayah tersebut bahkan menyediakan sebuah pesawat televisi untuk umum di toko kelontongnya. Akibatnya menonton televisi menjadi aktivitas umum pada malam hari, dan televisi menjadi asal-usul pengaruh hiburan, informasi, dan kebudayaan dari luar bagi penduduk desa. Terima kasih.